Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, jadi teman-teman pada hari ini kita akan masuk ke aplikasi. Jadi nanti akan saya coba pandu cara pemodelan gedung bertingkat di Etaps. Ya, jadi nanti tool-toolnya akan coba saya jelaskan di awal. Dan nanti kalau teman-teman bingung silakan ditanyakan saja karena materi hari ini plus juga materi pengantar untuk praktikum PBTS. Jadi tolong dipahami. Nanti teman-teman akan dituntut untuk membuat beberapa project di PBTS, di praktikum PBTS. Jadi pada hari ini kita akan mencoba simulasikan membuat gedung bertingkat. Ini bentuknya saya buat simetris saja, jadi biar tidak sulit dulu. Jadi kita asumsikan ini mungkin hotel ya, hotel dengan jumlah lantai. Kalau ini kita asumsikan sebagai lantai 1, maka lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Secara fungsional ini ada 6 lantai, tapi nanti ada 7 story karena kita melihat di lantai paling atas itu kita asumsikan dia sebagai rooftopnya ya, rooftop dari bangunan ini. Oke, saya coba bentar, coba share screen dua. Kalau dari penjelasan 2 minggu lalu mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan, tanyakan dulu, nggak apa-apa sambil menunggu. Nah, kalau ada yang mau diskusikan, mikrofonnya boleh dihidupkan. Saya coba speaker dulu ini. Oke, bentar. Ini yang terlihat PPT ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau saya buka ini yang terlihat apa? Etaps, betul ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada kendala di tampilannya tolong diberitahu. Nah, oke, kita akan membuat baru file etapsnya. Jadi seperti biasa, kalau yang sudah install silakan dicoba di laptopnya masing-masing ya. Jadi kita mulai tetap seperti file-file seperti aplikasi-aplikasi lain ya. Jadi di sini saya kurang tahu ini namanya apa ya. Mungkin home ya. Pilihan home-nya, home menu, itu ada file, edit, view, define, draw, select, assign, analisa, display, decide, option, tools, dan help. Seperti yang sudah saya jelaskan 2 minggu lalu, jadi airflow-nya atau workflow-nya kita atau aliran kerjanya kita itu dari kiri ke kanan. Biasanya kita gunakan seperti itu ya. Nah, jadi kita mulai bisa dengan menekan tombol new model yang ada di sini atau langsung di file new model. Oke. Kalau nanti saya terlalu cepat tolong diingatkan saja. Oke. Nah, jadi nanti kita akan membuat ini menggunakan peraturan yang kita setting sendiri gitu ya, peraturan yang kita tetapkan. Kita mau menggunakan peraturan apa. Jadi pada use build kita pada initialization option atau pemilihan awal inisial itu kita pilih yang use built in. Jadi kita setting sendiri. Display unitsnya kemarin sudah saya jelaskan, kita menggunakan yang metrik satuan internasional itu ya.
matriks satuan internasional SI. Kemudian style section database ini adalah peraturan yang kita gunakan untuk menentukan database atau data penampang baja. Jadi WF berapa yang mau kita gunakan, kita menggunakan peraturan apa. Karena kebetulan kita tidak menggunakan baja dalam konstruksi ini, jadi mungkin kita isi saja dulu, tidak apa-apa. Itu kita menggunakan yang ArcelorMittal Japan. Kita menggunakan yang peraturannya Jepang, gitu ya. Oke. Kemudian style design code kita menggunakan, ini kan peraturan baja, analisa baja, gitu ya. Kita menggunakan yang AISC LRFD 93. Jadi LRFD yang paling terbaik. Pak, apakah saya boleh record, Pak? Nanti belajar. Apa boleh? Bagaimana? Sorry? Saya record, Pak. Boleh. Record. Silakan. Bisa di record. Ya. Harus izin dulu, Pak. Recordnya, Pak. Kalau di sini tidak ada pilihannya, tapi ini sudah saya record dari saya. Nanti saya upload saja ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, untuk style design code ini, peraturan analisa baja, kita menggunakan ISC LRFD terbaru 93. Biasanya kita bisa juga menggunakan yang ISC 36016, tapi ini saya tidak rekomkan dulu karena nanti ada beberapa parameter yang teman-teman pasti masih bingung. Jadi yang paling dasarnya kita gunakan yang LRFD 93. Kemudian untuk concrete design code atau peraturan analisa desain beton, kita menggunakan yang SCI terbaru ACI 31814. Ini kita gunakan, terus kita oke. Kita oke. Nah, ketika sudah sampai di sini, ini kemarin sudah saya jelaskan juga di 2 minggu lalu. Jadi banyak pilihan yang bisa kita gunakan, gitu ya. Jadi ada ini secara default, jadi secara otomatis program menentukan. Jadi number of grid lines in the x direction artinya adalah berapa banyak garis grid di sumbu x. Jadi kalau misalnya kita lihat di soal kita, ini kan garis gridnya kan adalah A, B, C, D, E. Berarti ada 5 garis grid arah x. Sedangkan arah y-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 juga gitu ya. Berarti kita ngisinya di sini. Sorry. Nah, di sini kita pilihnya number of grid line arah x direction itu adalah 5. Arah y adalah 5. Kemudian berapa jarak spasi antar grid? Jarak spasi yang dimaksud adalah ini. Jadi kalau misalnya di sini ada garis grid A, kelihatan ya teman-teman? Kalau di sini ada garis grid A, kemudian di sebelahnya ada B, berapa jarak spasinya ini? Nah, kalau dia 6, kebetulan ini saya buatnya simetris semuanya. Jadi masing-masing 6 meter arah X, sedangkan arah Y-nya ini harusnya 4 meter, sorry. Arah Y-nya ini adalah 4 meter. Sehingga di sininya arah X-nya kita pilih 6 meter, arah Y-nya 4 meter. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Silakan, tidak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin teman-teman kalau yang sudah install ETABS tetap fokus ke saya dulu saja, ke komputer di layarnya saya. Nanti kalau misalnya sudah mau latihan, nanti bisa lihat record plus mencoba sendiri. Mungkin gitu aja ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, Pak, bagaimana kalau misalnya jarak antar grid itu tidak sama? Jadi kalau saya punya sayur kan awalnya 6 meter semua, terus arah Y-nya 4 meter semua. Bagaimana kalau ternyata tidak sama, ada yang 6, ada yang 5? Proyek pasti seperti itu, proyek sesungguhnya itu pasti tidak mungkin 6, 4 itu tidak mungkin sama, pasti bervariasi. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka kita perlu custom yang ada di sini, custom grid spacing. Kita pilih custom, kita edit grid data. Nah,
Ketika sudah masuk di sini, teman-teman bisa melihat preview di sebelah kanan. Jadi terlihat bahwa arah X, A, B, C, D, E ini kebetulan 666 gitu ya. Sedangkan arah X, A, Y itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sesuai dengan punya kita ya. Sekarang kita lihat dulu. Nah ini kan ya 6, 6, 6, 6, Pak. Ternyata kalau misalnya di sini 4 meter gimana? Ya sudah, berarti antara C ke D 4 meter. Kita pilih yang di sini. Display grid data as spacing. Jadi ini gridnya yang ditampilkan ini bisa berdasarkan koordinat, bisa berdasarkan spacingnya, jarak spasinya. Jadi kalau misalnya kita lihat garis C, kalau kita berdasar koordinat, di sini kan dia tertulis 12. Berarti 12 meter arah X ke sumbunya sini. Paham ya maksud saya? Kalau misalnya D, berarti kan 12 tambah 6, 18. Tapi Pak, bagaimana kalau misalnya saya mau menggunakan spacing? Kalau menggunakan spacing lebih simple. Kita pilih ini, berarti jarak dari grid A ke grid B itu 6. B ke C itu 6. C ke D itu 6. D ke E itu 6. E ke seterusnya 0 karena sudah tidak ada lagi selanjutnya kan. Nah, berarti kalau pertanyaan tadi, kalau misalnya tadi antara C ke D itu 4 meter, kalian isinya di sini 4. Ketika kita klik di bawahnya, otomatis previewnya dia langsung berubah. C ke D dia lebih sempit gitu ya. Paham ya maksud saya ya? Nah, kalau proyek sesungguhnya biasanya gridnya lebih banyak. Tidak mungkin cuma sesimpel ini, biasanya seperti itu. Tergantung proyeknya. Nah, terus apalagi yang bisa kita setting di sini? Kita bisa setting misalnya garis gridnya di sini cuma sampai 5. Pak, saya mau nambah garis grid. Ya sudah, berarti tinggal klik di nomor 5, terus klik add. Otomatis dia akan tetap menambah di bawahnya. Itu ya, paham ya? Kalau misalnya sudah selesai, sudah cukup, tinggal di delete saja. Oke. Grid ID ini bisa kalian rubah. Jadi labelnya ini bisa kalian rubah, mau misalnya 01, 02, 03, 04, 05, ini bisa dirubah gitu ya. Nah, terus apalagi yang ada di dalam sistem grid ini? Di sini ada pilihan visible. Visible itu artinya terlihat gitu ya. Mau terlihat atau tidak garis gridnya. Sekarang kita perhatikan misalnya di garis 4. Oh Pak, yang garis 4 ini mau saya hilangkan saja, tidak terlihat, tapi tetap ada. Maka visible-nya ini kalian matikan, no. Oh sorry, ini kembali ya, ini nomor 2 ya. Dipilih nomor 2, no, maka nomor 2 akan hilang di sini. Oke, paham ya? Tapi kalau mau ditampilkan, ya ditampilkan. Terus bubble lock itu adalah bubble kan bulatan ya. Lock itu ada location-nya. Bubble lock-nya mau ditaruh di mana? Di start atau di sebelah kanan, di kiri atau di kanan. Nah, kalau di kiri dinamakan start, kalau di kanan dinamakan end. Ketika saya pilih end, maka di sini dia akan munculnya di sebelah kanan. Tapi kalau saya mau dua-duanya, saya pilih both. Dia akan muncul kiri dan kanan. Paham ya? Kalau misalnya saya tidak mau tampilkan, sudah saya pilih non. Ya, tergantung kalian mau seleranya yang mana. Itu dulu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo. Belum ya? Oke. Nah, oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, kalau sudah, ini yang sebelah kiri ini adalah tampilan untuk mengatur spasi grid. Berarti kalau grid kan kita ngomong grid itu kan adalah arah X dan Y gitu ya. Nah, terus Pak, bagaimana kalau untuk arah Z atau tingginya bangunan? Itu kita ngaturnya di sebelah kanan, story of dimension. Jadi kalau ada teman-teman melihat nanti tulisan story, itu adalah tingkatan, atau story itu bisa disebut dengan lantainya, berapa lantai. Nah, kalau kita lihat number of story berarti berapa jumlah lantai, gitu ya. Terus kalau kita lihat di sini ada typical story height, berarti tinggi lantai secara tipikal, secara sama. Jadi rata-rata tinggi bangunan itu berapa? Tinggi antar lantainya itu berapa? Nah, kalau di sini dia settingnya 3.
Nah, kalau bottom story height adalah tinggi lantai paling bawah, biasanya basement. Kan biasanya kalau orang setting basement, kalau teman-teman ada di mungkin mana ya, kalau di Malang, MOG mungkin ya, kan ada basementnya tuh. Ada kalau yang pernah ke hotel di Malang, itu kan ada basementnya. Itu kan biasanya cukup tinggi. Kenapa kok dibuat tinggi? Karena agar clearance-nya itu cukup banyak gitu ya, jadi mobil tuh tidak terpentok gitu kan ya, tidak kena baloknya gitu. Nah itu biasanya disetting secara terpisah. Nah tapi kalau di kasusnya kita, di kasus yang saya buat hari ini gambar potongannya, anggaplah ini gambar potongan. Lantai 1 atau lantai basement dan lantai 2 ini tingginya sama, 4 meter. Sedangkan lantai 3, 4, 5, 6 tingginya cuma 3,6 meter gitu ya. Bagaimana cara nyetingnya? Berarti kan tidak bisa kita ngikut secara defaultnya ETABS ya. Ini kan kita tidak bisa gunakan. Maka kita gunakan yang bawah, custom story data. Kita buat secara custom. Nah, bagaimana caranya? Edit story data. Nah, di sini kita bisa setting. Ini yang mau nanti saya tunjukkan. Kita bisa setting di sini. Misalnya kita tulis yang bawah itu base, tetap base ya. Base itu kan dasar atau pondasinya. Terus yang ini kita sebut lantai 2. Yang ini lantai 3. Ini bebas ya, bisa namanya terserah kita. Lantai 4. Lantai 5. Baik, saya samakan dulu. Nah, kenapa kok langsung base lantai 2? Karena kalau kita lihat di sini, ini kan base-nya. Berarti kan anggaplah base itu digunakan untuk lantai 1. Kemudian ini lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, rooftop gitu kan ya. Oke, berarti bentar. Berarti kita masih kurang 2 story. Pak, bagaimana cara menambahkan story? Kalian klik di paling atas, di story paling atas, klik kiri di sini, terus klik kanan di mouse-nya, terus pilih add story atau menambahkan story. Nah, di sini menambahkan story dia ada pilihannya, keep existing story height atau keep existing story elevation. Jadi kita mau menjaga yang mana? Menjaga tinggi antar lantai atau menjaga elevasinya. Sekarang saya gunakan yang keep existing story heights. Nah, di sini kita bisa lihat berapa tinggi lantai yang mau kita tambahkan. Kita tambahkan menjadi 3,6 meter. Kemudian berapa lantai yang mau kita tambahkan? 2. Kemudian new story location atau lokasi lantai yang baru. Insert above story. Jadi di atas lantai berapa mau kita tambahkan ini? Yang jelas kita tambahkan di atas lantai 5 ya. Berarti tetap lantai 5. Nah, kemudian replicate. Nah, kalau teman-teman nanti di ETABS melihat kalimat replicate atau replikasi, itu sama kayak duplikat, mengcopy gitu ya. Jadi, mau di-copy dari yang lantai barunya itu, mau di-copy dari lantai berapa? Jadi misalnya lantai 6 dan lantai 7 itu sama dengan lantai 5. Maka saya tinggal ngambil dari lantai 5 gitu. Paham ya? Tapi kalau misalnya teman-teman mau kosongan saja, ya sudah, berarti di sini pilih yang non. Paham ya? Oke, nanti silakan dilihat lagi recordingnya kalau bingung. Nah, sekarang sudah terbentuk. Ini lantai 6. Yang ini rooftop. Oke. Yang di sini tadi lantai tingginya 3,6. Yang ini 3,6. 3,6. Yang ini lantai 2 ke lantai base itu kan 0, ke lantai sini itu 4 meter, ke sini 4 meter. Oke, jadi artinya di sini lantai base elevation-nya itu kan dimulai dari 0. Nah, Pak, apakah bisa kalau misalnya kita mau merencanakan fondasi pancang, bore pile kan di bawah tanah ya? Bisa tidak saya mau menggambarkan itu? Bisa.
Jadi berapa kedalamannya tinggal ditambahkan sini. Misalnya 4 meter ke bawah berarti min 4. Itu ya, itu bisa. Tapi kalau di kasus ini kita mengasumsikan di situ lantai 1 itu base-nya. Jadi di situ kita pilih 0. Oke, ini tergantung masing-masing case ya, masing-masing project. Nah, kemudian height yang di sini artinya base 0 ke 4 berarti dari base ke lantai 2 itu 4 meter. Maka elevasi lantai 2 adalah di plus 4. Kemudian lantai 2 ke lantai 3 itu tambah 4. Maka elevation di lantai 3 itu adalah plus 8. 4 lantai 3 ke lantai 4 itu tingginya adalah 3,6. Maka elevation akhirnya adalah plus 11,6. Oke, paham ya? Nah, kemudian saya mau menjelaskan tentang master story. Jadi kalau misalnya kita ngomong master kan berarti adalah master atau kunci yang digunakan untuk yang lainnya gitu ya. Paham ya? Nah, berarti ini kita bisa menggunakan, saya lihatkan gambarnya. Di gambar sini, kalau teman-teman perhatikan, memang sengaja saya buat sama. Jadi lantai 1 dan lantai 2 ini sama. Jadi di denah lantai 1 dan lantai 2 seperti ini. 6, 6, 6, 6 berarti berapa? 24 ya. Yang kesininya adalah 12. 24 kali 12. Ini adalah lantai 1 dan lantai 2. Sedangkan lantai 3 sampai paling atas atau rooftop itu ukurannya cuma 12 kali 8. Jadi ini ya cuma 2 ini. Nah, kalau saya lihat gambar potongannya maka seperti ini. Paham ya? Nah, kalau misalnya kayak hotel, kayak apartemen, kalau kantor mungkin enggak, hotel apartemen yang paling sering itu kan biasanya lantai per lantainya itu kan sama ya, dari bangunannya itu kan sama, biasanya seperti itu. Kalau yang bangunan bertingkat banyak ya saya ngomongnya ini, nah itu kan biasanya dari denah ruangannya itu sama, bebannya sama, pemodelannya sama gitu ya. Maka kalau misalnya lantai 30 berarti kan tidak mungkin kita buat manual per lantai kan ya. Maka kita untuk mempermudah itu kita namakan yang namanya master story. Apa Pak master story? Master story adalah lantai yang kita jadikan sebagai master. Artinya kalau di kasus ini lantai 1 dan lantai 2 kan ada 2 lantai yang sama. Maka saya jadikan salah satu, misalnya saya jadikan lantai 2-nya yang master. Bahkan nanti lantai 1 mengikuti lantai 2. Paham sampai sini? Oke. Sekarang lantai 3 sampai rooftop itu kan ada lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai rooftop. Ada 5 lantai. Nah, 5 lantai itu cukup satu saja saya jadikan master, sisanya ngikutin. Paham ya? Nah, kita lihat. Nah, berarti di lantai 2 ini saya jadikan master story. Ini saya jadikan master story karena base itu dianggap dia tidak punya lantai karena di paling bawah, maka dia tidak ada di sini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian lantai 3 dan seterusnya. Oh sorry, ini lantai 3 ini masih masuk lantai 2, berarti yang di sini yang yes, ini no. Oke. Kemudian lantai 4 sampai rooftop itu kan sama. Maka lantai 4 saya jadikan master story. Yang lainnya saya pilih no. Oke, berarti yang yes, master story itu cuma ada 2, lantai 3 dan lantai 4. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, terus apa artinya similar tuh? Similar itu kan artinya sama kan ya? Menyamakan. Nah, artinya kalau di sini rooftopnya saya pilih master story no, berarti dia bukan sebagai master story. Maka pertanyaan di sini dia terbuka. Artinya lantai rooftop mau diikutkan sama dengan lantai berapa? Oke. Karena lantai rooftop sama dengan lantai 6, 5, 4, maka saya jadikan dia seperti lantai 4. Ini saya jadikan lantai 4 semuanya. Oke. Nah, sekarang lantai 2 mau diikutkan ke lantai berapa? Kita pilih lantai 3. Gitu ya. Oke, berarti master story 2, yang tidak master story ada 4. Oke. Nah, splice head ini seperti potongan ya, potongan di antara lantai gitulah. Biasanya kan ada satu lantai yang dia itu ada 2 elevasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kamar, ada
ada balkon, terus jalan keluar, terus ada kolam renang, itu kan berarti kan ada elevasi di antara lantai, ada 2 elevasi di antara lantai. Nah itu kita bisa menggunakan splice egg. Tapi di kasus ini kita tidak mencoba ke sana. Nah kemudian story color ini kita bisa memilih warna per lantai biar kita mudah dalam mengerjakan aja ini sebenarnya. Jadi kalau kita kelihatan oh lantai ini kita warnai apa, itu bebas saja. Ya, ini bebas saja. Saya coba ganti yang kita. Oke, sudah jadi, terus kita oke, terus kita oke. Ini masih proses. Nah, ketika memulai nanti akan ada muncul 2 tampilan. Ada tampilan kiri dan kanan. Ini bisa disetting di sini. Ada arah panah di sini mau ditambahkan add new window atau dan lain-lain, gitu ya. Kalau misalnya saya mau cuma 1 view, bagaimana? Ya sudah, ini di close. Tapi kalau saya mau kembalikan 2 view, ya sudah, ini diklik terus add new window. Nah, di sisinya kita bisa lihat sisi sebelahnya. Nah, model Explorer ini sebenarnya membantukan kita. Cuman saya biasanya jarang menggunakan model Explorer yang ada di kiri ini. Jadi biasanya saya tutup. Oke, jadi kita sekarang tampilannya seperti ini. Kita punya denah grid, kita punya 3D view, gitu ya. Ini masih kosong, ini masih cuman grid saja, gitu ya. Nah, di etaps itu ada pilihan ini, move up in list dan move down in list. Jadi artinya sekarang kita ada di rooftop elevasi 22,4. Ini teman-teman perhatikan. Nah, kalau saya turun, dia turun lantainya ke bawah. Nah, berarti dia ada di lantai 6 elevasi 18,8. Ini kurang kelihatan karena belum ada bahannya, gitu ya. Ya sudah. Terus kemudian apa yang perlu kita persiapkan? Nah, kita akan memulai pendefinisian material, gitu ya. Sebelum kita mendefinisikan material, kita cek dulu satuannya. Kita pilih di units, kita pilih konsisten unit. Nah, di sini kita akan lihat konsisten unit berarti semua unit untuk unit panjang atau ya unit panjang ya satuan panjang itu kita menggunakan milimeter. Kemudian force unitnya untuk semua gaya ataupun berat kita menggunakan newton. Karena kita mau setting mutu beton dulu ya. Mutu beton kan MPa ya, maka satuannya kan newton per milimeter, gitu ya. Nah, bedanya etap sama sub 2000, kalau di sub 2000 kita bisa setting di dalam waktu kita mendefinisikan material. Tapi kalau di etaps kita harus setting dulu di konsisten unit di kanan bawah. Mungkin teman-teman nanti kalau sudah sambil coba mungkin akan lebih paham. Nah, oke. Nah, nanti di sini di define kita pilih properties material. Nah, secara default ini sudah ada material yang dibuat karena kan tadi kita pakai kode yang sudah ditetapkan, gitu ya, kode peraturannya. Tapi kan kita harus menyesuaikan, mutu betonnya kan tidak mungkin sama, gitu ya. Nah, kalau untuk beton itu kita pakai yang 4000 psi. Oke. Terus Pak, bagaimana untuk kita menyesuaikan? Tinggal kalian klik terus kita pilih modify. Jadi dari material yang sudah ada kita modifikasi. Oke, paham ya? Kita modifikasi. Nah, sekarang di material name kalian tinggal rubah. Misalnya ini mau FC30 MPa. Tinggal kalian edit aja seperti biasa. Sorry, T-nya besar. Oke. Kemudian density-nya kan 20. Berat jenis beton kan atau berat beton kan 24.000 kg per meter kubik, gitu kan ya. Nah, kurang lebih ini sudah sama. Mass density-nya sudah sama. Jadi kita abaikan untuk kolom material weight dan massa, ini kita abaikan. Kemudian modulus elastisitas ini kan 24.855, gitu kan ya. Kita tidak tahu ini modulus elastisitas untuk beton mutu berapa, kan kita tidak tahu. Maka kita perlu setting sendiri, gitu ya. Berapa rumus modulus elastisitas beton? Ada yang tahu? 200.000 Pak. Berapa? 200.000. Masa 200.000? 4.700 kali akar aja. FC.
Oke, betul. Kalau 200.000 itu untuk modulus elastisitas baja ya. Sedangkan kalau modulus elastisitas beton berarti 4.700 akar FC. Terus bagaimana cara kita menginputkan di dalam? Kalau misalnya kita pakai kalkulator kan kelamaan ya. Nah, makanya kalau di etaps maupun di sub 2000 itu kita bisa hitung di dalam sini. Kalian klik 4700 dikali buka kurung. Tadi mutu beton kita berapa? 30 ya. Halo. 30 ya. Mutu. Nah, 4.700 dikali 30 pangkat. Kalau akar itu pangkat berapa? Setengah, Pak. Setengah atau 0,5 ya. Berarti tinggal saya klik 0,5. Kita tutup kurung, terus kita tab. Pilih di keyboard itu pilih tab atau kita klik aja di bawahnya, otomatis dia ngitung sendiri. Nah, jadi modulus elastisitas untuk beton 30 MPa adalah 25.742 sekian MPa. Itu ya. Nah, sedangkan modulus geser ini sudah ketetapan, sudah dari rumusnya sudah ada. Itu adalah parameter yang merubah shear modulus ini adalah Poisson ratio dan modulus elastisitas. Harusnya ini di mata kuliah beton sudah dijelaskan. Oke. Kemudian desain properti data itu ada di sini. Tinggal kalian klik. Nah, di sini berapa concrete compressive strength, berapa kuat tekan beton. Kita mau 30 MPa. Oke. Kalau di sini ada lightweight concrete, ini biasanya untuk beton ringan. Beton ringan dia ada faktor reduksi untuk kekuatan geser. Jadi berapa kekuatan gesernya yang mau direduksi. Tapi karena kita tidak menggunakan beton ringan, maka kita di sini langsung menggunakan 30 MPa saja. Oke. Setelah ini sudah oke, setelah itu kita okekan. Oke. Nah, sekarang kita sudah ganti betonnya. Yang belum kita ganti adalah ini material tulangan ya. Material tulangan itu ada yang di sini A615GR60. Kenapa bukan yang ini, Pak? Kalau yang ini, yang atas ini adalah untuk baja. Teman-teman lihat di sini, kalau saya bentar. Nah, kalau saya klik di modif story, ini menjadi steel. Nah, ini kalau dia ngomong steel berarti dia tuh baja profil. Tapi kalau kita mau ngitung atau kita mau definisikan material tulangan, kita pilih yang A615GR60. Nah, terus kalau mau kita setting kan biar enak gitu ya labelnya ya. Pokoknya teman-teman nanti akan familiar kalau kita ngomong steel berarti itu baja profil. Kalau kita ngomong konkret adalah beton, aluminium adalah aluminium, cold form itu adalah baja ringan ya atau galvalum, rebar itu adalah tulangan, tendon itu adalah tendon, tahu ya di beton pertegang ya, tendon, masonry itu adalah batu bata merah, kalau tidak salah itu batu bata merah. Oke, sedangkan kita mau menggunakan yang rebar. Di rebar, di tulangan itu kan ada dua macam ya. Ada tulangan polos, ada tulangan ulir, gitu ya. Nah, sekarang kita settingkan dulu untuk tulangan polos. Nah, kalau untuk tulangan polos, itu kan masing-masing ada spesifikasinya ya. Anggaplah di tulangan polos saya menggunakan U24. Nah, untuk modulus elastisitas baja, seperti yang tadi teman kalian sudah sebutkan, itu adalah 200.000. Oke, kemudian untuk untuk tulangan polos, FY dan FU-nya, kita klik di sini, modif show material property design data, kita klik, terus kita isi. Nah, di sini ada tegangan, kekuatan tegangan tarik minimum leleh. Kekuatan leleh minimum itu adalah F yield, sedangkan yang bawah adalah kekuatan tarik maksimum putus. Paham ya? Baja sudah dapat ya, beton bertulangan sudah dapat ya.
Jadi saya tidak akan mengulang terlalu banyak di situ. Jadi di sini kita isi 240. Ini ada di SNI. Saya lupa berapa angka pastinya, nanti teman-teman pelajarin di SNI tulangan, baja tulangan. Kemudian di FU-nya saya asumsikan 310. Jadi dia leleh di 240. Puncaknya adalah 310. Nah, kemudian ini yang sering teman-teman tuh pertanyakan, apa expected yield strength? Expected yield strength adalah ekspektasi kita terhadap material kita. Ini ada diatur di ASTM, American Society Testing Material gitu ya. Ada peraturan luar yang menjelaskan tentang ini. Berapa angka yang kita gunakan untuk tulangan itu adalah 1,1 kalinya. Jadi kalau FY kita adalah 240, maka ekspektasi kita adalah 240 dikalikan 1,1. Ya. Jadi kalau misalnya beton kita baja tulangan kita tuh cuma mampu 240, secara label SNI 240. Tapi kita tuh yakin tidak mungkin cuma 240, pasti dia di atasnya itu. Nah, batas maksimum kita mengekspektasikan material kita di ASTM itu disebutkan 1,1 gitu ya. Nah, yang tensile gimana Pak? Sama 310 dikali 1,1. Oke, ketemulah angka properties material kita 240, 310, 264, 341. Kita oke. Nah, nanti diingat-ingat U24 ini untuk polos, nanti kita buat lagi yang untuk tulangan ulir. Nah, polos dan ulir itu kan sebenarnya sama, yang membedakan kan cuma kekuatannya, ya bener ya. Maka daripada kita buat baru lagi, kita bisa copy dari yang sudah ada, add copy of material. Oke, tinggal kita ganti namanya U40. Terus kita langsung di sini. Kalau yield strength-nya otomatis dia lebih besar ya. Misalnya saya anggaplah di sini 400, di sininya 500. Nanti teman-teman silakan baca di SNI baja tulangan. Sininya 400 kali 1,1, 500 kali 1,1. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Ini masih tersisa dua material. Ini yang apa? Kalau kita buka di sini modifio material, ini adalah tendon. Kira-kira di konstruksi kita pakai tendon enggak? Tidak, Pak. Tidak ya, karena kita pakai pengecoran langsung komposit gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan beton prategang. Oke. Kalau sudah cocok, kita tinggal oke. Nah, jangan lupa di oke. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan di 2 minggu lalu, workflow waktu kita mengerjakan define ini adalah dari atas ke bawah. Jadi kalau define material tadi sudah, baru kita mengerjakan section properties. Jadi kita define section properties, kita pilih frame section. Jadi kolom, balok, rangka baja itu masuknya semuanya ada di frame section. Oke. Sedangkan yang tendon section artinya adalah yang mengatur penampang tendon. Terus slab section itu adalah plat lantai, khususnya plat lantai beton. Deck section itu adalah penampang plat deck. Seperti orang ngecor jembatan, mungkin kalau yang sudah KP ngecor jembatan terus penampangnya adalah bordes, kita adalah pakainya yang di deck section gitu ya. Kemudian wall section ini biasanya digunakan untuk shear wall. Nah, kemudian apa yang perlu kita setting lagi? Yang kita perlu setting lagi adalah reinforcing bar size. Nih ya, kita pilih reinforcing bar size. Sebelum kita masuk frame section, kita pilih dulu reinforcing bar size. Ini adalah tabel diameter tulangan yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini, bar diameternya ini kurang lebih sudah sesuai ya. Cuman ada beberapa yang tidak ada. Misalnya kalau di diameter 19 ulir, ini kan tidak ada ya. Ini dia menggunakannya 18 atau 20.
Memang ulir itu biasanya 19 ke atas, 19, sekian gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan baru? Ya sudah, tinggal kita pilih di bawahnya. Misalnya kita mau tambahkan diameter 19. Bar areanya adalah 0,25 kali 3,14 kali 19 kali 19 seperempat pi d kuadrat ya. Oke, di sini kita pilih 19. Begitu pula selanjutnya kalau teman-teman mau menambahkan tulangan yang lain. Tapi di kayak kasus ini saya tidak menambahkan terlalu banyak dulu. Kita pakai default yang ada. Oke, kembali ke define section properties, kita pilih frame section. Nah, sekarang di sini muncul banyak ya. Find this property. Jadi ada concrete beam, concrete column, steel beam, steel column. Kalau kita tidak mau menggunakan ini, kita hapus saja, delete multiple properties. Kita bisa hapus. Nah, dia mengkonfirmasikan bahwa kita hanya boleh menyisakan satu. Oke. Nah, kan dia menyisakan satu. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat baru penampangnya? Kita pilih di add new property. Kita ngomong beton ya sekarang ya. Jadi saya ngomong di add new property. Di sini muncul banyak, section shape-nya banyak, bentuk penampangnya banyak, atau bisa juga di frequently used shape types atau bentuk yang sering digunakan. Kalau di concrete kita menggunakan ini ya, kotak ya. Saya mau setting kolom dulu, maka saya pilih kotak. Nah, di sini kita bisa tinggal setting kolom. Di situ saya buat kolom 40 ke 40 kali 40. Label sekali lagi terserah kalian. Kalian mau buat seperti ini boleh, mau buat seperti ini juga boleh. Terserah. Kalau saat ini saya buat yang seperti ini, ke 40 kali 40. Materialnya berapa? FC berapa? Nah, ini kita pilih di sini. Yang sudah kita setting tadi. Itu ya. Nah, kalau misalnya kalian di satu proyek mutu kolom, mutu betok, mutu balok, mutu plat berbeda, maka tinggal kalian pilih di sini mutu berapa yang mau digunakan, itu ya. Oke, ini bisa di skip saja. Kemudian ukuran. Nah, depth itu adalah ke bawah, width adalah lebar ke samping. Jadi kalau kita mau buat kolom ukuran 400 kali 400, maka depth dan width-nya saya isi 400 kali 400. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ini tadi ada yang nanya tentang master story ya. Oke, apakah master story berarti template kita ambil titik acuan buat lantainya? Iya. Jadi kita menjadikan suatu lantai menjadi template, kemudian lantai-lantai lain kita minta acuannya kepada template kita. Itu adalah master story. Oke, kemudian ini kan masih dimensi luar kolom ya. Bagaimana dengan penulangannya, Pak? Tinggal kalian pilih di modif show rebar. Kemudian, nah, ini tolong diperhatikan. Jadi desainnya mau sebagai kolom atau balok. Yang jelas kita menggunakan kolom ya. Kenapa kok kolom? Karena kalau di kolom itu ada desain berdasarkan aksial P, kemudian ada momen. Momen ada dua arah X dan arah Y. Maka M2 dan M3. Sedangkan kalau kita analisa sebagai balok, maka apapun gaya aksialnya itu tidak kita perhitungkan. Paham ya? Nah, di kasus ini karena ini kolom, maka kita pilih yang kolom. Oke, selanjutnya adalah longitudinal bars dan confinement bars. Artinya apa? Longitudinal bars adalah tulangan longitudinal, tulangan utama. Tulangan utama saya mau menggunakan tulangan ulir. Itu ya. Maka saya menggunakan yang U40. Nah, tadi kalau di setting material teman-teman tidak memilih rebars, material type-nya tidak memilih rebars, di sini tidak akan muncul. Gitu ya. Paham ya? Nah, sehingga di sini kita pilih U40. Confinement bar itu apa, Pak? Confinement bar itu adalah tulangan pengekang. Tulangan pengekang itu apa? Tulangan pengekang itu biasanya disebut tulangan apa? Sengkang ya. Tulangan sengkang. Tulangan sengkangnya saya gunakan tulangan polos dulu di sini.
di kasus ini ya. Saya belum melihat SNI-nya lagi kalau teman-teman nanti mau membaca. Oke, kemudian reinforcement konfigurasinya ini mau dibuat tulangannya berbentuk kotak, jadi ada sisi kiri kanan atas bawah gitu, atau mau dibuat melingkar kayak lingkaran circular. Karena ini kolomnya kotak, maka saya menggunakan yang rectangular. Paham ya? Nah, confinement bars-nya kita menggunakan ties. Ties itu yang sengkangnya putus-putus. Satu sengkang, turun lagi satu sengkang gitu ya. Sedangkan kalau spiral itu yang kayak misalnya biasanya di tukang-tukang sekarang itu masih banyak orang menggunakan yang sengkang spiral ya, walaupun bentuknya kotak. Oke, kemudian di sini pilih kita mau mendesain atau mau dicekkan. Bedakan ya. Jadi kalau saya punya kolom, ya sudah saya mau program tuh yang mendesainkan, maka saya pilih reinforcement to be design. Tapi sepengalaman saya, biasanya kan orang kalau mengerjakan kolom itu kan sama semuanya ya. Kalau misalnya ukurannya sama, beban-bebannya sama, diasumsikan kan kolom sana dan kolom ujung itu dimensinya sama, penulangannya juga sama gitu ya. Maka kita pilih yang cek. Jadi kita desain di awal, engineer-nya yang mendesain di awal, kita suruh program yang cek aman atau tidak, gitu ya. Kalau kita pilih yang desain nanti akan ruwet, hasilnya akan ruwet. Jadi kita pilih yang cek. Oke, kemudian clear cover for confinement bars, artinya adalah jarak cover itu kan adalah selimut ya. Clear adalah bersih. Jadi selimut bersih ke confinement. Oke, jadi berapa yang kita gunakan? Jadi jarak antara, sebentar, saya coba masuk dari sini, semoga bisa. Jadi, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Oke, jadi maksudnya adalah misalnya saya punya kolom, kemudian di sini ada tulangan longitudinal, 2 saja dulu ya, saya umpamakan 2. Kemudian di sini ada tulangan sengkang. Kalau yang dimaksud yang di sini clear cover for confinement bars, berarti jarak dari sini, dari sisi terluar kolom ke dalam, ke sengkang. Berapa yang kita gunakan? Nah, kalau di SNI itu kan minimum sekarang kalau tidak salah itu kan 40 mili. Berarti 40 ditambah setengahnya confinement. Berapa confinement-nya? Misalnya tulangannya kita pakai diameter 10 gitu ya. Berarti 10 per 2, 10 per 2 berarti 45 ya. Nah, 45. Oke, nah sekarang kita ngomong tulangan. Teman-teman perhatikan sebelah kanan ini ada previewnya. Jadi number of longitudinal bars sepanjang, jadi jumlah tulangan utama sepanjang 3 direction, sepanjang sumbu 3. Sumbu 3 ini kan arahnya ke sini ya, kelihatan ya, arahnya kan 1, 2, 3 gitu ya. Ini ya, arahnya ke sini. Sumbu 3 itu arahnya ke samping. Kalau kita lihat di sini kan ada 3 baris tulangan ya. Nah, sekarang saya mau jadikan 4. Sedangkan arah 2, arah yang sumbu Y itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau samakan dengan yang bawah. Jadi saya pilih 4 juga. Oke. Nah, sekarang di sini ada longitudinal bar size dan corner bar size.
Apa Pak bedanya corner bar size dengan longitudinal? Semuanya ini adalah longitudinal, semuanya ini ada tulangan longitudinal. Cuman yang membedakan adalah sisi pojok-pojoknya ini dipisahkan. Ini, dan ini itu dibedakan. Biasanya di beberapa konstruksi luar negeri itu dia dibedakan antara tulangan yang di dalam dan tulangan yang di luar. Tapi di Indonesia pun sama, ada beberapa konstruksi yang menggunakan tulangannya untuk sisi luar pojok-pojok ini itu berbeda, biasanya lebih besar. Tapi di sini saya menggunakan yang sama dulu ya teman-teman dari ini. Saya pilih yang diameter 19. Oke, maka dia otomatis luasan penampangnya menjadi lebih besar gitu ya. Kemudian confinement bar size and area. Tulangannya ukuran berapa? Tulangannya ukuran berapa? Di sini saya menggunakan ukuran 10 mili. Oke, luasannya sekian. Kemudian sepanjang sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3 kan arahnya kan ke sini. Gitu ya. Sumbu 1 berarti arahnya yang Z, memanjang. Berarti tulangan sengkangnya maksimum yang kita gunakan itu berapa mili? Saya tetaplah 150 mili. Oke. Kemudian number of confinement bar in 3 direction artinya adalah berapa jumlah kaki sengkang. Jadi kalau teman-teman mendesain, misalnya ini ada tulangan utama, oke, ini saya gambarnya mungkin agak bagus. Nah, pernah menemukan mungkin yang kalau yang sudah KP itu ya, pernah menemukan sengkang yang disusun 3 gini ya, itu adalah jumlah kakinya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, birunya itu ada 1, 2, 3 gitu ya. Baca kita isi 3, paham? Nah, jarak minimum antar ini itu ada di SNI. Jadi berapa jarak harus dikasih sengkang tengahnya itu ada di SNI. Tapi karena penampang kita ini kecil, 40 kali 40 kan masih relatif kecil ya, maka kita pilih 2 saja. Jadi asumsinya ini tuh enggak ada, cuman ada ini aja, 1 dan 2. Sisi satunya 2 juga. Jadi sengkangnya arah X dan arah Y itu 2 kaki, cuman 2 kaki gitu ya. Oke, silakan nanti kalau ada yang mau tanyakan silakan ditanyakan. Oke, saya okekan dulu. Memang ini cukup banyak ini materinya ya. Okekan dulu. Nah, kemudian ini saya hapus saja dulu. Oke, sekarang saya mau membuat kolom. Balok. Saya mau membuat balok. Saya pilih rectangular section juga. Saya pilih balok. Nah, sekarang kita cara empiris. Kita tentukan lebar balok ya. Kalau misalnya saya punya 6 meter, saya punya 6 meter, lebar baloknya kira-kira berapa? Hanya dulu berapa? 60 cm. Oke. Biasanya orang mengambilnya 1/10 sampai 1/12 ya. Tapi ada juga di SNI terbaru itu 1/10 sampai 1/15. Oke, minimumnya adalah 60 cm ya, seperti temannya sampaikan tadi. Maksimum. Jadi ukurannya paling besar tuh 60 cm. Tapi kalau saya bagi, ini saya coba mendesain tidak terlalu boros. Jadi kalau misalnya 60, 600 saya bagi 15, itu kan 40 cm ya. Maka saya bisa ngambil tengah-tengahnya ya, batas bawahnya 40, batas atasnya 60. Berarti saya akan menggunakan lebarnya adalah 50 cm. Oke, saya hapus dulu. Jadi balok yang arah yang merah yang saya tandain itu
saya akan menggunakan B-nya 50 cm. Hanya 50 cm. Untuk B-nya saya akan menggunakan 30 cm. Gitu ya. Sedangkan untuk balok yang arah Y ini kan 40 cm. Saya akan menggunakan hanya kalau 400 dibagi 10 kan 40. Kalau 400 dibagi 15 26. Berarti saya masih bisa pakai 35 cm ya. Saya ambil di tengah-tengahnya saja. Lebarnya saya bisa menggunakan 25 cm. Nah, sekali lagi teman-teman nanti coba sambil baca SNI. Ini kan sudah seharusnya juga teman-teman sudah masuk SNI ya. Dimana sekarang tuh di SNI sudah lebar minimum balok itu kalau tidak salah 20 atau 25 cm minimum. Jadi tidak ada lagi ceritanya balok 15 kali 30 itu tidak ada. Sekarang sudah tidak ada. Itu tetap dikategorikan sebagai balok anak gitu ya. Balok anak itu sebenarnya dia tidak bisa dikatakan sebagai balok struktur karena dia tidak menopang, dia cuma untuk menahan plat, biasanya seperti itu. Oke, berarti balok yang arah Y kita buat 25 35, arah X nya kita buat 30 50 gitu ya. Ada yang masih bingung? Atau saya terlalu cepat mungkin? Oke, kita buat balok 30 50. Depth-nya berarti tinggi penampangnya kita buat 500. Width-nya kita pilih 30 cm kan berarti 300 mili ya. Oke. Kemudian kita modify atau show rebar. Di sini kita analisa sebagai beam balok. Kemudian di sininya longitudinal barsnya kita menggunakan U40. Sengkangnya kita gunakan U24. Bedanya dengan kolom, kalau desain di balok ini dia tidak perlu atau tidak kita setting sendiri. Jadi tidak kita setting tulangannya mau kita pakai jumlah berapa itu tidak kita setting kalau di balok. Karena nanti otomatis dihasilkan oleh program gitu ya. Pahami ya. Nah, kemudian bedanya lagi ini adalah cover to longitudinal rebar group centroid. Jadi selimut ke tengah-tengah penampang tulangan utama. Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah nilai D atau D aksen ya, kalau kalian kenalnya di analisa beton ya, selimut terluar itu ya, selimut tekan. Berapa nilainya? Berarti kita menggunakan misalnya selimutnya saja 35, terus ditambah tulangan sengkangnya itu 10, ditambah tulangan yang kita gunakan kan 19 ya, diameter 19, berarti 19 dibagi 2. Oke, 54,5. Oke, terus kita oke kan. Oke, dengan cara yang sama kita buat balok yang arah satunya. Berarti balok tadi berapa? 2530 ya. Apa 2535? 2535. Depth-nya kita pilih 350, width-nya kita pilih 250. Nah, modify show rebar-nya sama, saya buat sama. Ya oke. Nah, sekarang kita sudah punya penampang 2535, 3050, 40 kali 40. Pak, bagaimana cara penggambarannya? Nah, sekarang saya jelaskan cara penggambarannya. Tadi kita masih mendefinisikan, kita masih buat, kita rancang. Sebentar. Oke, untuk yang pertama kita bisa lakukan adalah kita menggambar kolom dulu. Oke, nah di sini kita ada di lantai 5. Teman-teman tadi ingat master story kita ada di lantai 3 ya, ada di lantai 3. Kemudian di sini kita pilih, nah di sisi bawah ini adalah metode yang bisa kita kerjakan. Kita mau mengerjakan per satu lantai yang dipilih
atau one story, atau kita pilih all story, gitu ya. All story artinya kita klik di situ jadi semua lantai akan sama, itu all story. Kalau similar story berarti kita menggunakan master story. Saya coba salah satu ya, saya pilih one story dulu. Saya akan klik di areal kerja yang di kiri, teman-teman perhatikan sebelah kanan. Kalau saya pilih di areal kiri, saya tambahkan kolom. Untuk menggambarkan kolom kita pilih quick draw column ini, kemudian saya pilih 40 kali 40. Ketika saya klik di sisi kiri, nah dia akan muncul di lantai 3, lantai 2 ke 3 ya, karena saya pilihnya one story. Paham ya? Nah terus kalau all story gimana Pak? Kalau all story maka semua lantai dia akan muncul. Ketika saya klik, semua akan muncul. Paham ya? Nah, kalau all story dia akan muncul. Sedangkan kalau saya pilih similar story, tadi masih ingat lantai 3 itu similar story-nya ke berapa? Ke lantai 2 dan base ya. Oke, kalau similar story saya pilih, maka dia akan muncul di bawahnya. Nah, cuman sebatas ini. Paham ya? Oke, sekarang kita coba ke similar story yang lantai 4. Kan lantai 4 tadi kan master story ya. Saya pilih di sini. Ini masih similar story. Saya pilih di sini, maka dia hanya muncul di lantai 4, 5, 6, 7. Ya, 3, 4, 5, 6. Muncul di lantai yang lain. Bawahnya kenapa tidak muncul Pak? Karena master story-nya berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, saya coba bacakan tadi yang pertanyaan di chat yang saya belum baca. Satuan di mana? Satuan di mana Pak? Satuan itu ada di units. Di units kanan bawah, kalian klik kiri, terus pilih konsisten unit. Nah, nanti muncul di sini. Satuannya mau pilih satuan apa, gitu ya. Terus kemudian, Pak yang menentukan diameter 19 tadi berapa Pak ukurannya? Itu kalian lihat di SNI Baja. Jadi nanti kan ada diameter 13, diameter 16, diameter 19. Kalian input manual di rebar section. Reinforcing bar size, reinforcing bar size. Kalian tinggal pilih di sini, di bawahnya tinggal kalian isi labelnya sesuaikan sama SNI, bar areanya kalian isi, bar diameternya kalian isi. Bar area itu artinya luas penampang tulangan ya. Di tabel SNI kan ada ya. Kemudian bar diameter itu diameternya berapa. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya mau menggambarkan kolom yang bawah. Jadi kita pilih quick draw columns, saya pilih similar story, kolomnya saya pastikan kolom 40 kali 40, momen rilisnya, nah ini kalau teman-teman yang sudah dapat mata kuliah Baja mungkin ya, jadi kalau continuous artinya dia momen rilisnya tidak dirilis. Tahu rilis ya, rilis kan dilepaskan. Kalau momen rilis artinya momennya mau dilepaskan atau tidak. Biasanya konstruksi yang momennya dilepaskan itu adalah struktur rangka batang gitu ya. Rangka batang kan tidak punya momen, makanya kita pilihnya pin kalau di rangka batang. Tapi kalau ini kita untuk struktur portal, kita pilihnya yang continuous, itu ya, paham ya? Kita pilih continuous. Terus angel ini adalah mau diputar berapa derajat, degree, angel degree. Mau diputar berapa derajat, cardinal point, line offset itu di offsetkan gitu. Kemudian cardinal point itu kalau kita perhatikan di sini, ini kan kolomnya pas di tengah ya. Nah, ini kan pas di tengah ya, pas di tengah kolom maksudnya. Pak, bagaimana kalau titiknya saya mau ngambil di pinggir? Nah, berarti kalian pilih yang bottom left, bawah kiri. Berarti dia ada di kirinya. Jadi kolomnya ada di bawah kirinya kursor maksudnya. Paham ya? Tapi kalau kita secara default ya kita pakai di tengah saja lah, middle center. Ini pas di tengah semuanya. Oke.
Oke. Nah, semuanya kalau kita lihat dari denah kita, semua titik-titik ini ada kolomnya. Jadi caranya bisa kita klik satu-satu, klik pas di gridnya. Jadi kalau kita pas di gridnya kan ini 05 sama C. Kalau kita klik di sini akan muncul grid point C05. Berarti itu sudah pas di pertemuan grid, gitu ya. Seperti ini. Pak, kalau konstruksinya banyak, apakah satu-satu ngekliknya? Enggak, ini kita bisa cepat. Kita klik di salah satu tempat, klik kiri, terus kita tarik ke kanan. Terus ini ya. Dia akan muncul secara cepat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sama kayak AutoCAD ya, kalau misalnya kita habis mau gambar, terus mau kita gitu, kita tinggal klik Escape aja, ESC di atas. Karena kalau tidak bisa ESC-nya tidak berfungsi, tinggal klik yang ini, select objeknya. Ini ya. Oke, sekarang saya mau gambar balok. Balok, jadi tinggal kita klik yang ini. Kalau balok namanya kan di sini bin, draw bin. Nah, kemudian kita pilih kalau arah X kan tadi 30-50. Sudah, berarti nah, kita bisa manual ini pakai ini. Jadi kita tinggal kita klik ke sini, klik gini ya. Sebentar, ini tadi kok hapus. Oh, oke, tadi belum ke Oke. Nah, kita bisa klik manual, klik gitu ya, manual satu-satu gitu. Atau kalau mau cepat pakai yang ini, quick draw bin. Kita tinggal pilih frame-nya, kita pilih 30-50, tinggal kita select seperti ini. Select range area ini dan gini. Oke, paham ya? Maka di sini dia akan muncul, sebelah kanannya akan muncul. Bagaimana yang arah Y, Pak? Sama, tinggal pilih yang 2535, klik ke bawah, sorry. Nah, klik ke bawah. Nah, ini sudah muncul. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya biar kita tahu ini baloknya ukuran berapa? Seperti nama dimensinya gitu ya. Jadi ini kita tinggal pilih yang ini. Oke, terus kita centang yang ini, kita klik set display option yang ada gambar centang. Kemudian di object assignment, kita pilih frame assignment section. Jadi akan ada label berdasarkan nama penampang, gitu ya. Kita apply, kita oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Berarti yang arah sini 2535, arah sini 3050. Untuk memudahkan visualisasi kita dalam pengeditan, kita bisa juga mengganti warnanya. View by colors of section properties. Jadi kalau objects, ini dia berwarna objek, material nanti misalnya warna beton sama lama lain kita bedakan, kita pilih yang ini. Groups itu tadi yang warna yang tadi yang di settingan awal atau dan lainnya gitu ya. Kalau sekarang kita pakai yang section properties. Apply, oke. Nah, dia akan seperti ini. Pak, kalau misalnya B3050 saya mau warnakan merah, apakah bisa? Bisa, tinggal kalian klik di define, section properties, frame section 3050. Nah, warna hijau ini kalian ganti merah, itu bisa. Nah, otomatis dia sudah terganti. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang menanyakan? Tidak ada?
untuk pengoperasiannya di sini di mouse-nya itu kalau mau geser, mau pan gini pakai rollernya mouse tuh ditekan gitu ya. Kalau mau geser, klik kanan, kalau mau klik kiri. Gitu ya. Oke, sekarang mungkin kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke lantai 4. Ya, kita pakai master story. Kita pilih dulu, kita gambar dulu kolomnya. Kolomnya tadi ada di daerah sini. Betul ya? Kemudian baloknya 2535 itu arah sini. Kemudian 3050 ke arah ke sini. Oke. Maka ini sudah jadi, konstruksinya sudah jadi. Tinggal belum menggambarkan plat lantai. Kita bisa view, show rendered view. Nah, ini sudah jadi ya, konstruksinya sudah jadi. Tinggal kita menggambarkan plat lantai dan lain-lainnya. Untuk versi etapsnya silakan versi berapa saja. Cuman kalau saran saya menggunakan ini 17.0.1. Silakan di screenshot. Ini kalau ini kan sebenarnya dia crack-crackan ya, berbayar gitu. Tapi kalau teman-teman mau cari crack-crackannya banyak di internet, banyak kok. Di kuiha.com atau di Sipilpedia yang kemarin saya sampaikan tuh bisa. Silakan di download di sana. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ternyata saya pikir hari ini mungkin kita bisa menyelesaikan pemodelan, ternyata ini masih banyak yang belum tersampaikan. Ayo, kalau ada yang mau diskusikan dulu. Ayo, yang lain bagaimana ini? Ayo, ada yang mau ditanyakan?
Ctrl R, kita replicate, atau kalau misalnya kalian bingung menghafalnya, itu ada di edit sini, kemudian kita edit frame, replicate, ini Ctrl R, terus kita bagi ke tengah sana, berarti min 3000 ya, 3000. Oke, apply. Oke, nah ini kan 2535, harusnya kan dia tadi 2025. Kita bisa select dulu seperti ini, terus kita assign frame, section properties, dan pilih yang 2025. Otomatis dia sudah ada di tengah-tengah sini, gitu ya. Kalau bingung yang ini mungkin di skip dulu, tidak apa-apa. Yang penting paham dulu cara membuat kolom, balok, kemudian plat, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, apa masih ada? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin itu materi hari ini. Tolong dipahami, nanti saya coba rekamannya, nanti saya upload, nanti tolong dilihat lagi dan dicoba masing-masing gitu ya. Kalau ada yang tanyakan, silakan ditanyakan ke grup atau bisa juga ditanyakan di pertemuan minggu depan. Oh ya, mungkin saya mengingatkan untuk pertemuan hari ini sekaligus juga pendahuluan untuk materi dari praktikum gitu ya, karena nanti materinya sama, jadi teman-teman tidak perlu zoom berkali-kali sehingga kita jadikan satu seperti itu. Itu dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang semuanya, selamat istirahat. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.